Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat untuk menjalani minggu ini. Untuk mengisi waktu senggangnya, mendingan kita main game. Kita mendingan dengerin aja kisah tentang sekelompok pemuda yang teguh dengan imannya. Ya, kisah itu adalah kisah Ashabul Kahfi. Kali ini aku akan menjelaskan kisah tersebut, yang mana aku tarik banget sama cerita ini karena memiliki banyak pelajaran dan dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, aku akan menjelaskan pengertiannya. Jadi, Ashabul Kahfi adalah sekelompok orang beriman yang hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala dan pemimpin yang zalim, di mana mereka kabur dan bersembunyi di sebuah gua dan terjebak di dalamnya. Yang kedua, aku akan jelasin tentang latar belakangnya. Kisah Ashabul Kahfi ternyata tertera dalam surat Al-Kahfi. Pada awalnya, kaum Quraisy mengutus An-Nadr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid ke Madinah untuk bertanya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW kepada pendeta Yahudi di sana, karena mereka menganggap bahwa pendeta Yahudi mengetahui berbagai ragam tanda-tanda kenabian yang tidak ia ketahui. Nah, pendeta itu pun menjawab pertanyaan mereka dua. Tanyakanlah kepadanya 3 hal. Jika ia dapat menjawab, dialah Nabi yang utus. Jika ia tidak dapat menjawabnya, dia adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Nah, pertama katanya, tanyakanlah kepada mereka tentang sekelompok pemuda yang pada zaman dahulu berpergian dari apa yang terjadi pada mereka. Yang kedua, tanyakan kepada mereka tentang seorang pengembara yang sampai ke tempat matahari terbit dan matahari terbenam. Yang ketiga, tanyakan kepada mereka tentang ruh. Mereka pun langsung bergegas menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjawab, aku akan menjawab apa yang kamu katakan itu. Kemudian malaikat Jibril turun dan membawa wahyu yang ada di surat Al-Kahfi. Itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Kita akan bahas kali ini. So, jangan kemana-mana, tetap di video ini. Sekarang aku akan menjelaskan tentang hikayat atau kisah rincian dari Ashabul Kahfi ini. Jadi kisah ini diperkirakan terjadi di Romawi, di sebuah kota yang bernama kota Efesus, yang kemudian disebut kota Tarsus setelah Islam datang. Dan negeri itu dulu memiliki raja yang baik hati, dermawan, dan adil. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh raja Persia yang bernama Tikianus. Ia adalah seorang raja kafir yang sangat congkak, zalim, dan tidak bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Ia datang menyerbu kota itu dengan bala pasukannya yang sangat banyak dan akhirnya menguasai kota tersebut. Kota itu dijadikan ibu kota dari kerajaannya. Jadi raja itu tuh mewah banget. Jadi nih teman-teman, si Raja Tikianus ini membangun istana yang sangat megah dan banyak berlapis emas, dan mahkotanya pun sangat mewah yang memakai berbagai ragam perhiasan. Jadi mewah banget kan, bayangin aja ya, raja itu membuat singgasana dari emas itu, dan panjangnya itu 80 hasta, serta lebarnya 40 hasta, bayangin aja. Nah, terus raja itu juga memiliki 6 orang pembantu yang berdiri di kanan dan kirinya untuk membantu segala urusan yang dia miliki. Rinciannya adalah nama mereka yaitu Tamlika, Mixalmina, Mikasilmina, Martellius, Chastitius, dan Sidemius. Nah, raja itu duduk di singgasananya itu selama 30 tahun. 30 tahun itu udah lama banget. Terus pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, ini ada kejadian tidak terduga. Jadi ketika raja itu duduk di singgasananya, tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asingnya masuk menyerbu wilayah kerajaannya dengan masuk untuk mengajak peperangan terhadap rajanya. Raja itu pun tidak terbiasa dan ia pun merasa sedih. Ia pun merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tidak sadar, mahkotanya pun jatuh dan badannya pun tergeletak dari atas singgasananya. Nah, jadi ada satu pembantunya yang itu cerdas banget, dan dia itu namanya Tamlika. Nah, Tamlika ini berpikir kalau misalnya bener Raja Tikianus ini ada Tuhan seperti yang dikatakannya, nggak mungkin deh ia merasa sedih, tidur, BAK, BAB,
dan ia berpikir bahwa itu bukan sifat-sifat Tuhan. Nah, pada suatu hari, jadi mereka tuh suka ketemuan-ketemuan itu, mereka berenam. Jadi satu minggu di rumah si A, satu minggu di rumah si B, satu minggu di rumah si C, terus sampai F. Nah, sekarang gilirannya si di rumahnya Tamlika. Jadi pas tiba di rumah Tamlika ini, mereka kan disuruh makan, disuruh minum, dan berbincang-bincang. Nah, tapi ada yang aneh sama Tamlika ini. Jadi si Tamlika ini itu nggak makan, nggak minum, nggak berbincang, tapi dia hanya berpikir kayak seperti orang bingung gitulah pokoknya. Terus pas ditanya temennya, kenapa kamu? Ternyata dia sedang merisau. Dia berpikir, kan ini ada atap-atap bumi, yaitu langit, terus ada tempat-tempat yang nopang gitu, dan siapa yang menjalankan matahari dan bulan ketika siang dan malam gitu-gitu. Intinya dia bertanya siapakah yang menciptakan kehidupan di bumi dan siapa yang menciptakan alam semesta. Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan raja yang zalim itu. Dia mengajak seluruh teman-temannya untuk mengikutinya, dan temannya pun setuju. Akhirnya mereka menjual sesuatu dan akhirnya mereka dapat sedikit uang, dan akhirnya mereka pun keluar dari kota itu dengan berkuda. Setelah mereka jalan sejauh 3 mil, mereka akhirnya memutuskan untuk turun dari kuda itu dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Mereka berjalan kaki sekitar 7 farsak sampai kaki mereka bengkak dan berdarah. Kemudian mereka bertemu dengan seorang penggembala yang terkagum pada sikap mereka. Ia memutuskan untuk membantu mereka bersama anjingnya. Tak disangka anjingnya dapat berbicara layaknya seorang manusia. Jadi kayak dia bilang bahwa kenapa kamu mau mengusirku? Kan padahal aku udah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya akan membantumu. Terus semuanya itu jadi pada luluh. Dan mereka akhirnya mendekati sebuah bukit yang bernama Naglus. Dan mereka melihat sebuah gua dan merapat ke dalamnya yang bernama Gua Wasyid. Nah, sampai di situ mereka rebahan gitu. Terus tiba-tiba ada yang datang menemukannya, tapi Allah memutuskan untuk dicabut nyawanya terlebih dahulu. Akhirnya pas Raja di Kainusnya itu tahu mereka di situ dan beri hukuman. Jadi dia tuh menyemen pintu guanya, jadi nggak ada yang bisa keluar. Tapi mereka sudah ditidurkan selama 309 tahun lamanya. Mereka dibangkitkan dan memutuskan untuk membeli perlengkapan di kota. Tapi semuanya telah berubah total. Rajanya pun sudah berubah, mata uangnya berubah, makanannya berubah. Terus mereka terkejut, mereka kan kaget gitu kan. Terus mereka terkagum akan seberapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata mereka sudah tidur selama 300 tahun lamanya. Jadi intinya itu mereka adalah orang beriman yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah dan kesyirikan. Jadi ada beberapa hikmah yang ada dalam cerita ini yang saya akan bahas berikut ini. Hikmahnya adalah 1. Kisah ini mengandung pelajaran tentang kenisbian waktu dan keberpihakan Tuhan kepada orang beriman serta ujian keimanannya. Oleh karena itu, kisah ini diharap dapat bermanfaat bagi kehidupan kita walaupun pada saat ini, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang patuh. Nah, udah paham kan ceritanya tentang kisah Ashabul Kahfi ini yang sangat inspiratif dan menurut saya sangat baik untuk ditonton bagi semua kalangan dari dewasa sampai anak kecil pun. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita diberi keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.